Ya, selamat siang teman-teman semua. Saya kali ini akan membawakan ulasan weekly ya, mingguan. Mingguan terhadap market Indonesia ya. Indonesia Exchange, perdagangan saham. Pada minggu ini perdagangan saham sangat volatile ya, sangat-sangat volatile, IHSG volatile banget. Diawali dengan hari Senin ya, ambles sampai hampir 5% ya, hampir 5%. Tuh ini ya, kelihatan dari sini. Tapi Selasa, Rabu, Kamis market recovery ya. Dan Jumatnya sempat, mungkin waktu Kamis sempat naik, lalu Jumatnya turun tipis ya. Terlihat dari perdagangan dari satu candle ini nih. Nah ini. Senin 5% sendiri. Dan sekalian Bapak Ibu melihat selendang paling bawah ya, weekly menjadi support ya, menjadi support yang baik dari IHSG. Dia nggak sampai jebol nih ya, langsung dia rebound cek gitu. Ini keren banget, dan sekarang tutup di atas selendang. Potensial IHSG ke depannya saya melihat berpotensi untuk nyampe sini sih, 5.367 ya, potensial. Walaupun begitu mungkin sideways dulu kali, nggak tahu deh. Dia bisa naik turun dalam beberapa waktu ini ke depan. Oh ya, sekalian saya kalau bahas candle weekly ya, itu analisa kita, forecast kita ya, itu berlaku sampai setidaknya 8 minggu ya, 8 candle. Jadi kita analisa ke belakang dan untuk melihat pola yang terbentuk dan apakah bisa berjalan sesuai prediksi kita, kita uji setidaknya 8 minggu. Tapi walau begitu biasanya kita bahas mingguan ya, buat besok aja, buat minggu depan ya, minggu depan lagi gimana. Tapi kemarin kita udah sempat bahas ya, kalau IHSG masih bergerak sideways, dan ketika ketemu kepentok di daily ini ada resisten, masalahnya ada resisten. Makanya saya bilang kok minggu-minggu ini dia masih bergerak di range sideways ya. Range sidewaysnya di mana? Sebentar, saya kasih lihat. Saya melihat ada range sideways di level ini. Nah, ini range ini. Jadi kalau kita lihat daily-nya, ini pergerakannya nih IHSG kira-kira ke sini. Ya, saya kasih gambar yang lebih terang sedikit. Nah, supaya kelihatan hurufnya. Jadi IHSG masih akan menguji areal selendang ya, tipis-tipis nih. Dia akan turun dulu untuk kemudian dia lanjut rebound lagi, atau nanti dia turun atau dia naik dulu terus turun lagi beberapa hari terus dia naik lagi. Dan saya melihat areal pergerakannya di kisaran ini nih. Di kisaran bawahnya 5050 ya, level 5000-an lah, 5050 sampai 5175. Ini perkiraan saya pergerakannya IHSG ya. Kita lihat sektoral. Sektoral yang ini sesuai prediksi kita kemarin ya, consumer, agri, mining, finance. Finance-nya koreksi, siap jual, dan satu lagi basic industry ya. Basic industry ternyata masih indecision. Untuk perlu dicermati nanti ke depan adalah di trade. Tapi trade ini saya nggak tahu apakah minggu ini masih bisa ini lagi nggak. Nah, trade ini banyak dimotori oleh United Tractor ya. Nah, coba nanti kita lihat nih dalam minggu ke depan ini gimana. Ini ada gap yang bisa dia potensial nutup gap ini. Kalau lihat daily-nya peluang masih besar ya sampai ke areal V-line ini, tapi weekly-nya nah, saya lihat ini masih cakep nih, masih potensial. Coba kita sekalian nanti kita lihat UNTR-nya ya. Sekalian colek-colek. Wah, UNTR-nya weekly-nya juga cakep banget nih.
Daily-nya juga masih walaupun daily-nya potensialnya ada risk and reward-nya udah mulai berkurang, tapi di weekly-nya dia lumayan bagus ya. Mungkin dia akan koreksi dulu dia akan menguji support ini, apakah V-line ini bisa jadi support yang kuat apa enggak untuk kemudian naik lagi. Jadi dia mencari pijakan untuk dasar untuk dia bisa rebound. Setelah trade, coba kita cek consumer. Consumer minggu ini gimana? Consumer minggu ini juga berpeluang untuk menguji resistance di skyline ya, masih berpeluang untuk masih bisa naik. Potensial itu masih ada. Kalau kita lihat daily-nya, daily-nya dia menguji support ya. Dia menguji V-line. Nah, apakah V-line ini bisa jadi pijakan untuk dia rebound apa enggak? Nanti kita lihat ya. Kalau saya melihat sih potensi untuk rebound potensi untuk naik masih ada ya, masih ada. Masih bisa dicermati nih untuk bisa naik ke atas skyline. Sektor agri sudah kita bolak-balik, kita pom-pom ya dari beberapa minggu yang lalu. Ini layak untuk di hold ya. Nah, ini saya lihat dia udah di atasnya skyline ini. Ya, ini oke banget ya. Oke. Coba nanti kita pantau pergerakannya dalam beberapa hari ke depan. Wah, tapi daily-nya candle-nya kurang bagus. Candle daily-nya ini ini shooting star istilahnya ya. Saya kok kurang cocok, tapi nggak apa-apa. Kita lihat saja, siapa tahu market berkata lain ya. Mining weekly juga masih bagus banget ya. Wah, keren ini. Selendang jadi dasar ya, jadi supportnya. Ini mungkin dia bisa swing dulu nih, nutup gap lah. Jangan ninggalin gap-gap gini. Aduh. Tapi nggak tahu juga nih. Kalau saya lihat sih potensial nutup gap dulu ya. Nutup gap dulu lah. Jangan langsung aja. Saya lebih suka kalau main cantik aja. Nah, miscellaneous industry ini menarik ya. Kalau miscellaneous industry kita nggak jauh-jauh. Kita ngomongnya Astra International. Nah, ini saya lihat juga oke nih. Ada gap di sini yang potensial ditutup, yaitu di areal skyline. Ya, ini breakout skyline cakep nih kayaknya nih di level 999. Jadi miscellaneous industry saya lihat minggu ini masih menarik dan dia ada di atas V-line daily. Ya, oke, sip. Astra International lah. Coba cek sekalian ya, sekalian. Mirip kan? Gile, mirip banget. Ini sudah saya bilang bolak-balik ya. Astra International itu identik dengan miscellaneous industry, itu identik dengan Astra. Nih, coba kita lihat miscellaneous industry. Mirip, cuma bedanya Astra sudah di atas V-line dan ini belum. Ini sudah ding, tapi cuma sedikit tipis banget. Persis plek ya. Sedikit. Beda 2 poin lah, kira-kira 2 poinan. Masih oke banget. Menarik. Lalu finance. Nah, finance ini kepentok skyline rupanya. Nah, dia lagi uji skyline ini. Potensial untuk naik juga besar nih. Selama dia di atas V-line, trennya baik ya. Dan kelihatan juga selendangnya juga mau breakout. Oke nih, bagus. Kayak Pak Tino Sidin ya, bagus. Infrastruktur juga bagus ya. Walaupun dia masih sideways. Nah, kita cermati aja dalam beberapa waktu ke depan ini. Kalau dia bisa rebound di atas ini, menarik untuk dicermati nih, infrastruktur. Basic industry. Ini minggu inilah saya berharap dia bisa comeback ya, karena pada saya trennya juga masih bagus. Dan terakhir properti, ini kan sudah saya bilang kan bolak-balik dari kemarin, dari minggu-minggu lalu, properti stay away dulu ya, jangan jadi sok pahlawan untuk mau serok, kecuali Bapak Ibu duitnya udah kayak Warren Buffett nggak ada serinya ya. Sekelas Warren Buffett aja cut loss. Ngapain coba dia cut loss? Duitnya udah nggak ada seri. Karena dia cut loss, karena dia untuk mengurangi kerugiannya dia. Sesimpel itu. Padahal duitnya udah nggak ada serinya. Nah, untuk pembahasan weekly ini,
Ini banyak ya, cukup banyak yang menarik-menarik ya. Menarik-menarik ini cukup banyak. Keren-keren semua. Dan kita coba ICBP. ICBP. Nah, minggu ini apakah bisa lanjut? Harusnya lanjut, saya masih hold. Ya, daily-nya saya siap buy on weakness ya. Kalau dia posisi swing daerah sini, saya siap-siap belanja. Swingnya kayaknya nggak sampai sana deh. Kalau saya lihat, ini areal swingnya nih. Jadi rasanya ini sudah support. Potensial untuk rebound minggu depan. Ya, potensial untuk rebound. Dan karena juga tertahan di skyline kan, ini potensial rebound. Indofood mirip-mirip mestinya. Ya, tuh. Ya, skyline dan dia kena resisten. Ini lebih disiplin ya, kena resisten out dulu. Nah, ini pun sama. Ini saya lihat mungkin akan menguji areal support dulu di sini nih. Ngeri juga nih, ngeri-ngeri sedap ya sampai ke sini, tapi enggak sih, cuma 2%-an aja kok. Ya udah, kalau masih punya mungkin di sini bisa waktunya untuk nambah. Kalau saya sih karena saya sudah jualan di Indofood yang saya tinggal ICBP aja, saya areal serok malah di sekitar selendang ini. Pas ya, cocok ya selendangnya di sini dan kita areal serok di sini. Astaga, tadi udah saya ulas. BBKP perlu nggak ya? Rasanya nggak usah lah ya. Candlenya kurang menarik. Saya kurang suka BBKP. Kalau buat Bapak Ibu lain yang mau trading BBKP, silakan. Nah, era saya masih pegang dan ini analisa saya secara weekly kelihatan banget roadmapnya ya. Dia bergeraknya, channelingnya juga parallel channel kelihatannya ini nih. Nah, kalau gini lebih relevan nih kayaknya nih garis-garisnya, lebih sejajar ya. Oh, dia berarti nge-mapnya ini dia analisanya berdasarkan weekly nih bandarnya nih. Ini kelihatan banget nih. Ya, ini berarti baru kelihatan dia serius untuk uptrend kalau dia bisa breakout ini nih dalam beberapa 1 minggu atau 2 minggu ke depan ini kayaknya nih untuk uji ini. Ya, kita lihat aja ya. Bagus. Lalu INKP. Ya, INKP juga masih bagus. Sudah ada di atas V-line ya, weekly-nya cukup sekali. Wow banget gitu loh ya. Area resistennya di mana ya? Coba saya cek. Ya, ini mungkin bisa jadi areal supportnya dia nih dalam waktu jangka pendek ini. Ke T1 dulu, masih 10%. Sabar aja. Ya. Oke, mungkin itu dulu review weekly saya. Untuk selengkapnya nanti saya akan berikan di grup ya, di grup private, di grup premium. Oke, akhir kata, stay safe, stay healthy, and have a nice weekend guys. God bless you all.